Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Jadi, salah satu konsep penting dalam SNMP itu adalah konsep yang kita sebut dengan nama nodes. Ya, jadi item-item yang mereka terletak dalam SNMP network itu biasa kita kenal dengan nama nodes. Paling tidak ada 3 macam pendefinisian nodes dalam konsep SNMP. Yang pertama adalah manage nodes. Jadi yang disebut dengan nama manage nodes itu adalah agent yang kemudian memproses setiap request yang datang dari manajemen atau dari manager ya. Jadi node-node yang kemudian memang secara sengaja kita ukur gitu ya. Yang kedua adalah management nodes, yakni workstations ataupun kemudian server. Nah, yang menarik dari SNMP ini memang agak sedikit unik gitu ya. Kalau kita biasa bicara yang namanya client server, namanya client itu biasanya komputer, laptop. Terus kemudian server itu adalah ya server gitu ya, yang kemudian ukurannya besar dan lain sebagainya. Kalau di SNMP agak sedikit kebalik gitu ya. Jadi yang disebut server itu adalah klien-klien yang kemudian mereka dimonitor, yang disebut sebagai klien si manager tadi itu biasanya ditaruh dalam sebuah server kalau di data center. Ya, jadi sedikit bertukar peran posisinya. Jadi dia typically adalah workstations ataupun kemudian server yang running di pengelolaan jaringan ini ya, dan dia biasanya diinstal dengan monitoring software. Nah, yang terakhir adalah node-node yang mereka tidak di manage oleh SNMP gitu ya. Jadi mereka mungkin tidak secara langsung dikontrol, dikendalikan oleh SNMP, tapi mereka bisa dikontrol melalui sebuah proxy yang kemudian running di mesin yang lain. Nah, untuk kemudian bisa menghubungkan antara si SNMP agent dengan kemudian SNMP manager, kita membutuhkan konsep yang kita sebut dengan nama community names. Jadi community names ini kita pakai untuk mendefinisikan di mana pesan-pesan SNMP itu kemudian akan ditujukan. Artinya kalau kita berbicara dua pihak gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dua pihak, ada pihak A, dalam hal ini adalah si nodes yang kemudian dia adalah di monitor. Kemudian kita punya pihak B yang dia itu adalah manager. Nah, untuk supaya bisa berkomunikasi antara A dengan B ini, ya, antara A dengan B supaya mereka bisa berkomunikasi, kita membutuhkan sebuah string. Ya. Nah, string ini yang kita sebut dengan nama community names. Jadi community names itu sebagai semacam alat identifier ya, protokol untuk kemudian kita saling meyakini satu sama lain bahwasanya kita berhak untuk berkomunikasi. Nah, konsep ini mirip seperti konsep di Windows NT ataupun Unix domain, di mana agent itu belong to, mereka menjadi bagian dari certain community ya, community yang sudah kita setup. Jadi community itu walaupun sepertinya kayak password, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya community itu adalah kalau mereka dalam community yang sama, saya bisa kemudian melakukan proses monitoring. Nah, di sini nanti kemudian akan kita setup di monitor ataupun kemudian di trap ya, dengan menggunakan untuk certain community tadi. Nah, SNMP berjalan dengan menggunakan protokol UDP ya, Unified Data Protocol, User Data Protocol, sebagai sebuah mekanisme transport untuk SNMP message ya. Jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, di frame-nya si SNMP itu satu, kita punya Ethernet frame ya. Jadi biasanya di depan Ethernet frame itu ada MAC address source, MAC address destinations, kemudian ada cyclic redundancy check untuk pengecekan apakah frame-nya bermasalah atau tidak ya. Di dalamnya ada paket IP yang kemudian membungkus UDP datagram, yang kemudian di dalamnya ada SNMP message. Dua buah port yang kemudian dikenal dipakai untuk SNMP itu adalah port 161 dan port 162. Di mana port 161 itu adalah dipergunakan untuk SNMP message, dan 162 kita pergunakan untuk SNMP trap message. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah bagaimana mereka bekerja sama gitu ya, manajemen task dari si SNMP. Untuk melakukan manajemen task, SNMP itu menggunakan dua protokol lain gitu ya. Tadi secara sekilas sudah kita singgung di video sebelumnya, yakni konsep yang disebut dengan nama MIP atau Management Information Database, di mana MIP ini memiliki data-data penting, kode-kode yang kemudian dipergunakan untuk monitoring ya. Jadi dia akan punya data tentang temperatur, dia akan punya data tentang CPU, dia akan punya data tentang memori,
Nah, dan yang di atasnya adalah SMI atau Structure of Management Information, ya. Jadi dengan kata lain, manajemen dari internet itu atau manajemen network ini melalui kooperasi dari 3 protokol, yakni SNMP, SMI, dan kemudian MIP. Nah, protokol SNMP itu kira-kira jalannya seperti ini ya. Secara general, manajer itu akan mengirimkan query. Jadi manajer akan mengirimkan query dan kemudian agent itu akan melakukan respons. Ini yang paling umum. Jadi kalau kita lihat di sini ada request, get request, dilemparkan dari SNMP manager ke SNMP agent. Nah, terus kemudian SNMP agent memberikan respon dengan get response. Nah, dia juga bisa melakukan get next request, itu artinya item A yang nanti di dalam daftar MIB itu akan dilanjutkan dengan item B. Maka get next request itu biasanya kita pakai untuk mencari next itemnya. Get response itu kemudian balikannya. Set request itu kalau kemudian kita mau memodifikasi value dari objek yang kemudian kita monitor, ya. Nanti ada jawaban berupa get response, ya. Kalau berjalan di port 162 itu adalah trap. Artinya inisiasi dilakukan oleh SNMP agent ke sini instead of manager yang kemudian minta. Jadi kalau di sini itu adalah proses yang umum, ya. Permintaan ini adalah general, ya. Adalah permintaan yang sifatnya general, permintaan yang umum terjadi. Kebalikannya, ini adalah proses trap yang melalui sebuah trigger, ya. Jadi kalau kita lihat detailnya kira-kira kayak gini, get request itu request value dari satu atau lebih objek, get next request itu adalah merequest value dari objek berikutnya berdasarkan pada objek ID yang disimpan dalam MIB. Kemudian set request itu melakukan proses modifikasi terhadap objek yang kemudian dimonitor. Get response itu adalah memberikan jawaban atas request yang tadi diminta. Dan yang terakhir adalah trap, itu adalah notifikasi yang di-trigger atas sebuah kejadian. Ya, jadi secara prinsip yang disebut dengan nama traps itu adalah unrequested event report. Jadi sesuatu yang kemudian tidak diminta, tapi kemudian dikirimkan ke manajemen, ya, karena ada sebuah trigger dari event. Nah, ketika ada sebuah event yang dia sifatnya trappable, jadi trappable itu misal memang si circumstances dari sensor itu memang kemudian memaksa kita untuk memberikan notifikasi gitu ya. Contoh misal hard disk mau habis sudah 80%, CPU terlalu tinggi, ya, memori habis dan lain sebagainya. Ini kemudian bisa memberikan informasi atau kabelnya misal putus networknya kemudian mengalami fault. Nah, trap itu akan dikirimkan, ya, walaupun kemudian dalam praktek di lapangan kita juga bisa melimitasi berapa banyak jumlah trap yang bisa dikirimkan dalam setiap detiknya oleh agent. Nah, meskipun demikian, trap sendiri itu nanti juga biasanya ada beberapa level gitu ya. Tidak semua trap itu sesuatu yang kemudian hal yang sangat penting sekali gitu ya. Nah, jadi trap sendiri punya prioritas itu ya. Mulai dari yang pertama tuh critical, jadi misal kabel itu putus gitu ya. Itu biasanya termasuk critical. Ya, atau kemudian ini CPU-nya overload, ya itu major, ya. Ada pula yang minor, warning. Nah, biasanya yang seperti ini marginal, informational, normal, unknown ini nggak terlalu penting gitu ya. Kita biasanya mulai ngecek itu kalau sudah mulai ada warning. Ya. Jadi ini contoh misal trap-nya ada link down. Ini kalau interface-nya down, ya. Jadi kalau IF down, maka kemudian akan dikirimkan trap. Atau kemudian ada restart yang terjadi, unexpected restart, ya, misal sistemnya crash, atau kemudian memang restartnya itu disengaja, atau link up, linknya sudah nyala lagi, atau authentication failure dan lain sebagainya. Itu juga bisa kemudian kita kirimkan dalam bentuk SNMP. Nah, trap yang dikirim itu akan kemudian dikelola oleh manajemen. Kemudian manajemen ini, ya, software-software yang mereka membaca ini akan menghandle trap dengan beberapa cara gitu ya. Jadi bisa kemudian nge-lock-nya, bisa kemudian ignore, bahkan kita mengignore, atau kemudian dia men-trigger sesuatu yang lain lagi. Jadi mengirimkan informasi berupa email, berupa SMS, berupa kemudian mungkin kalau sekarang bisa disambungkan dengan Telegram, dengan bot gitu ya, ataupun kemudian dengan API-nya WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi itu akan di-trigger oleh trap-trap yang tadi dikirimkan. Ya. Kita lanjutkan berikutnya di video tentang SNMP di video berikutnya.